Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Video kali ini saya akan membahas mengenai KD 3.2 mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu mengenai norma dan keadilan. Sebelum kita masuk ke materi norma dan keadilan, jangan lupa ya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tonton video ini sampai dengan selesai, dan yang kedua yaitu jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar Google Classroom, dan yang ketiga jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang telah disediakan setelah video pembelajaran ini selesai. Norma dan keadilan memiliki 3 tema esensial. Yang pertama yaitu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di video kali ini saya akan membahas norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan 2 submateri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian norma, dan yang kedua yaitu mengenai macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Mungkin dari beberapa kalian tidak asing lagi dengan istilah pepatah dari Sumatera Barat yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya dimanapun kita berada, kita harus tetap menaati peraturan. Karena dengan kita menaati peraturan, maka akan terciptanya kehidupan seperti yang kita inginkan, yaitu tertib, tentram, dan damai. Kita sudah seharusnya bangga menjadi bagian dari negara Indonesia, negara yang besar. Tetapi masih banyak warga negara kita yang belum taat terhadap aturan. Salah satunya yang ada di gambar sebelah saya. Kalian bisa lihat di situ ada anak yang belum cukup usia, belum memiliki surat izin mengemudi, sudah mengendarai kendaraan bermotor dan juga tidak menggunakan helm. Yang artinya gambar di samping ini telah melanggar peraturan. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah melakukan hal yang ada di sebelah saya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu mengenai apa itu aturan, bagaimana seharusnya mengatur kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, kita hari ini, di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai norma bermasyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari norma. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar apa itu norma menurut definisi kalian. Kalian tulis di bawah, dan jangan lupa untuk sertakan nama dan kelas dan juga nomor absen, karena itu merupakan bagian bentuk dari penilaian. Setiap daerah memiliki corak yang berbeda-beda, memiliki corak kebudayaan yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat di atas dan bawah samping saya merupakan contoh pakaian adat yang berbeda-beda yang ada di seluruh Indonesia. Lalu aturan yang dibuat pun demikian. Aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat itu berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan mereka masing-masing, sesuai dengan corak kebudayaan mereka masing-masing. Lalu, apa pengertian norma itu sendiri? Norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi, norma adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Di Indonesia memiliki banyak sekali suku budaya, memiliki banyak sekali perbedaan, sehingga perlu dibuatnya suatu aturan untuk mengatur perbedaan tersebut, agar tidak terjadinya perpecahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam norma. Ada berapa macam norma yang berlaku di masyarakat? Betul sekali, ada 4. Yang pertama, norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan yang terakhir, hukum. Indonesia bukanlah negara yang percaya pada satu agama saja, tetapi Indonesia percaya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia itu bergantung pada agama yang dianutnya. Yang artinya manusia harus berusaha untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Lalu, apakah di norma agama memiliki sanksi? Ya, norma agama memiliki sanksi. Sanksinya berupa hukuman di neraka apabila kita melanggar suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama kita.
contoh dari penerapan norma agama yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi dalam norma agama juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan manusia diberikan akal dan pikiran untuk dapat berpikir bagaimana caranya memanfaatkan dan melestarikan alam. Jadi tidak hanya memanfaatkan saja, tetapi manusia diberikan pikiran untuk dapat melestarikan alam. Sehingga terciptalah manusia yang tunduk kepada Tuhannya dan juga manusia yang memiliki keserasian dengan sesama dan lingkungannya. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Setiap kita akan berbohong, tentu hati nurani kita akan mengatakan yang sebenarnya. Jika manusia hidup berdasarkan hati nurani, maka manusia akan berada di jalan yang benar. Lantas, pengertian norma kesusilaan adalah peraturan hidup manusia yang berasal dari hati nurani. Lantas, dari mana norma kesusilaan itu berasal? Norma kesusilaan itu berasal semenjak kita dilahirkan di bumi ini. Artinya semenjak kita lahir, kita sudah membawa norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini selalu menyatakan yang sebenarnya. Mengatakan kebenaran, dan ini tidak bisa dibohongi oleh apapun itu. Lalu contoh dari norma kesusilaan itu apa? Seperti di gambar ini. Kalian bisa lihat kan di situ ujiannya tidak ada yang mencontek. Yang artinya bahwa norma kesusilaan dalam diri kita mengatakan bahwa mencontek itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, sehingga kita tidak perlu dengan yang namanya mencontek. Kita cukup percaya diri dengan pengetahuan yang kita miliki. Apakah norma kesusilaan memiliki sanksi? Ya, norma kesusilaan memiliki sanksi, yaitu sanksi dalam diri kita sendiri, yaitu penyesalan karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, seperti apa penerapan norma kesopanan pada kehidupan sehari-hari? Kalian bisa lihat di gambar sebelah saya. Nah, kalian bisa lihat kan, sebelum kita masuk ke sekolah, kita mensalim dengan Bapak Ibu Guru, yang artinya itu masuk ke dalam norma kesopanan. Dan yang kedua, kita pamitan kepada orang tua sebelum mencari ilmu ataupun sebelum kita berpergian. Itu merupakan dari contoh norma kesopanan. Lalu, dari mana norma kesopanan itu berada? Norma kesopanan ini lahir dari adanya kesepakatan antar individu dalam melakukan interaksi, di mana kesepakatan ini merupakan kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh bentuk dari kesepakatan itu sendiri adalah masyarakat menyepakati mana perbuatan yang pantas dan yang tidak pantas untuk diterapkan dalam masyarakat. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu terciptalah kesepakatan norma kesopanan. Karena norma ini dibuat berdasarkan corak kebudayaan masing-masing daerah, tentu saja norma kesopanan memiliki peraturan yang berbeda-beda setiap daerahnya, tergantung corak kebudayaan mereka. Sanksinya pun juga berbeda. Selanjutnya, norma terakhir, yaitu norma keempat, norma hukum. Norma hukum adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia dengan masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi negara, di mana norma ini bersifat memaksa. Maka dari itu, sehari-hari kita lihat polisi, jaksa, dan hakim memaksa seseorang untuk menaati hukum, dan mereka juga memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum itu mengatur tentang larangan kita untuk melakukan perbuatan kejahatan, melarang kita untuk melakukan korupsi, larangan kita untuk merusak hutan, dan kewajiban kita untuk memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Itulah yang diatur dalam norma hukum, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, norma hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan
tujuan hidup bermasyarakat. Norma hukum pada dasarnya memiliki dua sifat, yaitu yang pertama sifat memerintah dan yang kedua sifat larangan. Yaitu yang pertama bersifat perintah. Perintah yaitu memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka akan memperoleh sanksi. Lalu seperti apa contoh dari bersifat perintah itu? Yaitu dengan kita menggunakan kendaraan bermotor, maka kita harus memiliki surat izin mengemudi. Apabila kita tidak memiliki, maka kita telah melanggar norma hukum. Yang kedua yaitu bersifat larangan, yang artinya melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut tetap berbuat, maka itu telah melanggar norma hukum. Contohnya yaitu larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya, maka orang tersebut telah melanggar norma hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan norma hukum. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara. Karena hal itu sangat menjamin ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menegakkan hukum dan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya kita bangga tinggal di negara yang besar. Tidak hanya bangga, tetapi kita juga harus tetap taat pada aturan. Aturan-aturan yaitu berupa norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma ini wajib kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bermasyarakat agar terciptanya harmonisasi dalam kehidupan ini. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bisa komen di bawah di kolom komentar. Jangan sebutkan nama dan juga nomor absen kalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.